Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnandia Arya Priyatama dengan NIM belakang 097 dari kelas EF10P. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu membuat menu dari warung makan proyek saya. Di sini saya memakai 4 package, yaitu ada package entity, package program, package service, dan package view. Pertama-tama saya akan menjelaskan package dari entity dulu. Entity ini nantinya digunakan untuk merepresentasikan menu dari warung ini. Di sini terdapat satu kelas yang bernama warung entity. Di sini terdapat objek, import objek, lalu public class ini buat kelasnya, kemudian private string nama menu. Di sini digunakan untuk menyimpan nama dari menu makanan. Di sini private karena biar variabel ini hanya bisa diakses di kelas ini. Kemudian di sini terdapat dua konstruktor, yaitu konstruktor yang pertama tidak ada parameternya, kemudian konstruktor kedua terdapat satu parameter yaitu nama menu. Kemudian di bawahnya ada get itu digunakan untuk mendapatkan nama menu. Kemudian di bawahnya ada set itu digunakan untuk mengubahnya. Kemudian di sini ada override dengan metode hashcode. Hashcode ini digunakan untuk menghasilkan nilai hash yang unik dari objek berdasarkan nilai nama menunya. Kemudian di bawahnya ada metode equal ini digunakan untuk membandingkan dua objek warung entity berdasarkan nilai nama menunya ya. Kemudian di bawahnya ada metode toString, ini digunakan untuk menghasilkan representasi string dari objek warung entity-nya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang package service-nya. Package service ini nanti digunakan untuk menyediakan operasi-operasi terkait menu yang akan dibuat nantinya. Di sini terdapat satu kelas yaitu warung service. Kemudian di sini ada import warung entity, ini artinya program yang kita buat di kelas warung entity sebelumnya bisa digunakan dan dimasukkan ke warung service ini. Kemudian di sini ada public class warung service. Kemudian ini private warung entity, ini kita membuat array dengan kapasitas 10. Kemudian di sini ada metode show menu, yaitu untuk menampilkan menu. Di sini gunakan for buat menampilkan menu berderet. Kemudian ada metode tambah menu. Di sini digunakan untuk menambahkan menu. Kita gunakan for if digunakan untuk reaksinya nanti. Jika menu berhasil ditambah, maka akan keluar menu berhasil ditambahkan. Kemudian jika sudah mencapai kapasitasnya, maka akan keluar kapasitas menu sudah penuh. Kemudian ada metode hapus menu. Di sini gunakan percabangan if else. If jika menu berhasil dihapus, maka akan keluar menu nomor berapa akan berhasil dihapus. Jika tidak
ditemukan nomor menunya, maka akan muncul menu tidak ditemukan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan package view. Package view ini nantinya akan digunakan sebagai tampilan saat kita menjalankan programnya. Di sini terdapat satu kelas yaitu warung view. Lalu di sini terdapat import warung service, yang berarti program dari warung service yang telah kita buat akan digunakan kembali di kelas ini. Kemudian import scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna. Kemudian di sini ada kelasnya. Kemudian service ini merupakan objek dari kelas yang digunakan untuk mengakses fungsi-fungsi terkait dengan menu. Kemudian di sini scanner input digunakan untuk menerima input dari pengguna. Kemudian di sini ada konstruktor warung view. Konstruktor ini menerima objek warung service sebagai parameter dan menginisialisasikan variabel service. Kemudian di sini ada metode show menu. Show menu ini nanti akan menjadi tampilan utamanya. Di sini ada tampilan menunya, menu 1, 2, dan X. 1 itu untuk tambah menu, 2 untuk hapus makanan, dan X untuk keluar. Di sini terdapat untuk memasukkan pilihan. Lalu kita gunakan percabangan if else. Itu jika pilih 1 akan tambah menu, lalu pilih 2 akan hapus menu, dan jika pilih X akan keluar atau program berhenti. Jika yang dimasukkan nomornya itu tidak ada, maka akan keluar pilihan tidak dimengerti. Lalu di bawahnya, jika sudah menambahkan menu, maka menu yang telah ditambahkan nanti akan ditampilkan di menu tersedia di sini. Kemudian di sini ada metode action tambah menu. Di sini digunakan agar pengguna bisa menambahkan menu. Kemudian kita panggil service tambah menunya ini digunakan untuk apabila kita sudah menambah menu, maka reaksi setelah kita menambahkan menu dari kelas warung service itu apa? Apakah menu berhasil ditambahkan atau kapasitas sudah penuh? Nanti kita panggil lagi ke sini, ke kelas warung view. Sama seperti metode action hapus menunya. Di sini kita disuruh untuk menghapus nomor menu. Kita menghapus nomornya saja, nanti akan otomatis terhapus menunya. Kemudian di sini kita panggil lagi servisnya untuk melihat reaksi apakah menu berhasil dihapus atau belum. Terakhir di sini saya akan menjelaskan package dari program. Package ini nantinya akan digunakan untuk menjalankan programnya. Di sini terdapat satu kelas yaitu warung program. Di sini kita mengimportkan warung service dan warung view agar bisa dijalankan di sini. Kemudian di sini ada kelasnya, kelas warung program, kemudian main. Kemudian di sini ada warung service. Warung service ini digunakan untuk mengelola data menu di warungnya. Kemudian di sini ada warung view, ini digunakan untuk menampilkan tampilan dan interaksi dengan penggunanya. Kemudian ini view action show menu, yaitu untuk menampilkan menunya.
Kemudian langsung saja kita praktekkan, kita run file. Di sini terdapat menu yang kita buat, terdapat 3. Coba kita menambahkan menu, yaitu pilih 1, nama menunya. Nah, jika sudah ditambahkan, maka di sini terdapat reaksi menu ayam goreng berhasil ditambahkan. Maka jika sudah ditambahkan, akan ditampilkan ke ini menu yang tersedia. Lalu misalkan kita tambahkan lagi, maka menu bertambah. Lalu kita hapus menu, kita masukkan nomor menu yang ingin dihapus, yaitu misal kita akan menghapus ayam goreng. Maka di sini reaksinya menu ayam bakar berhasil dihapus. Lalu di sini bisa dilihat ayam bakarnya sudah tidak ada. Lalu jika ingin selesai programnya, kita ketikkan X saja untuk keluar. Lalu program sudah selesai.